ketemu lagi bersama kakak KFN. Kali ini kita bahas simulasi PAS kelas 10 dari buku coding halaman 163 yang nomor 2 tentang gravitasi. Kakak bacakan soalnya ya. Sekalian di sini sudah ada gambarnya. 3 buah massa A, B, C memiliki massa masing-masing M, 3M, dan 4M yang membentuk sebuah segitiga siku-siku di A. Jadi siku-sikunya di A. Jika jarak A dan B 1 meter, sudut salah satu segitiga 45 derajat, maka resultan gaya gravitasi yang dialami massa A adalah. Oke adik-adik, jadi kita lihat pertanyaannya adalah gaya gravitasi yang dialami massa A. Sehingga yang jadi acuan atau yang jadi pusat fokus kita adalah benda A. Oke, kita lihat A itu memiliki atau melakukan interaksi dengan benda B dan juga benda C, di mana kita bisa ya menggambar gaya interaksi A terhadap B, FAB ke arah kanan, dan A terhadap C, FAC ke atas gaya interaksi. Ya, kalau seperti ini, kita tahu di benda A itu mengalami berapa? Ada 2 gaya. Ya, dimana kalau ada 2 atau lebih gaya yang bekerja, kita harus menyelesaikan resultan secara vektor. Ya, karena gaya itu adalah besaran vektor. Oke, berarti adik-adik kita harus tahu berapa nilai FAB dan FAC terlebih dahulu. Ya, dengan menggunakan apa? Gaya gravitasi. Oke, gaya gravitasi FAB sama dengan G. Gaya itu sebanding dengan perkalian massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Jadi kita bisa tuliskan FAB sama dengan G MA MB per RAB kita kuadratkan. Oke, berarti kita bisa langsung bikin nilainya di FAB sama dengan G. MA itu M, MB 3M per jarak A ke B 1 meter, 1 kuadrat. Ini kita bisa tuliskan dalam bentuk GM sama dengan 3GM kuadrat. Gimana adik-adik untuk FAB-nya bisa ya diselesaikan ya. Kemudian yang kedua kita harus tahu juga nilai FAC dengan cara yang sama dengan menggunakan hukum gaya gravitasi. G MA MC per jarak AC kuadrat sama dengan. Oke, G dalam bentuk G, MA tadi M, MC 4M per jarak A ke C. Bagaimana kita tahu bahwa berapa jarak A ke C? Oke, kita tahu jarak A ke C itu menggunakan sudut yang 45 derajat. Ya, sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Kita butuh sisi depan sudut. Berarti kita menggunakan apa? Tandesa, tangan depan per samping. Sehingga kita dapat tan 45 derajat sama dengan desa depan, katakan depan X per samping 1. Oke, tangan 45 kita tahu tangan 45 nilainya 1 sama dengan X per 1. Berarti nilai X juga 1 meter. Paham ya adik-adik? Berarti jarak A ke C juga sebesar 1 meter. Sehingga kita bisa substitusikan lagi nilainya kembali. AC, jarak A ke C itu 1 meter dikuadratkan. Sehingga kita peroleh nilainya 4GM kuadrat. Ternyata kita sudah memperoleh nilai FAB dan FAC. Terakhir, kita menyelesaikan persamaan FA-nya. FA resultan gaya di benda A. Karena ada 2, berarti kita gunakan aturan cos F1 atau F1-nya kita katakan FAB kuadrat ditambah
FAC kuadrat ditambah 2 FAB dikali FAC kali cos theta. Cos theta sudut yang diapit kedua gaya. Sudut yang diapit kedua gaya itu adalah 90. Cos 90 sama dengan 0. 0 dikali nilai berarti hasilnya juga 0. Sehingga FA sama dengan akar, kita substitusikan nilainya 3GM kuadrat dikuadratkan ditambah 4GM kuadrat dikuadratkan ditambah 0, sehingga hasilnya seperti ini ya. Jika kita selesaikan diperoleh 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. 9 tambah 16 25, akar 25 5. GM kuadrat dikuadratkan dalam akar jadi GM kuadrat, sehingga diperoleh resultan gaya gravitasi di benda A sama dengan 5 GM kuadrat. Gimana adik-adik? Paham ya? Oke. Oke adik-adik, kita bahas lagi ya soal berikutnya yang nomor 9 mengenai momentum dan impuls. Kakak bacakan soalnya. Sebuah bola baseball dengan massa 100 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Bola tersebut dipukul dengan tongkat sehingga bergerak berlawanan arah dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jika gaya kontak yang terjadi antara tongkat dan bola adalah 0,1 sekon, maka besar gaya kontak tersebut adalah Jadi adik-adik, awalnya bola ini bergerak ke kiri, kemudian dipukul dengan tongkat sehingga bola tersebut mengalami perubahan gerak. Jadi arahnya jadi perlawanan. Nanti ke kanan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kecepatan awalnya juga V1-nya 10 meter per sekon dan kecepatan yang keduanya juga 10 meter per sekon. Oke adik-adik, dalam nilai sama-sama 10. Tapi kalau dalam arah, karena kecepatan itu adalah besaran vektor, arahnya sudah berbeda. Awalnya ke kiri, akhirnya ke kanan. Kemudian soal ini menanya apa? Gaya kontak, besar gaya kontak yang terjadi sebesar. Berarti kita menghubungkan apa? Menghubungkan impuls dengan momentum. Di mana hubungan impuls dengan momentum? Impuls adalah perubahan momentum. Impuls perubahan momentum. Kita tahu impuls persamaannya apa? F delta T sama dengan momentum M kali V, massa kali kecepatan benda, sehingga perubahan momentum M kali delta V atau V2 kita kurangkan dengan V1. Kita harus hati-hati dalam bentuk arahnya, jadi jangan lupa arahnya ya. Disepakati kalau dia ke kanan positif, kalau ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Adik-adik, F yang ditanya, F dikali delta T 0,1 sama dengan massanya 100 gram, kita ubah ke kilogram sama dengan 0,1 kilogram. F2 itu 10 meter per sekon, kita kurangkan dengan F1, tapi ingat F1-nya ke kiri. Kalau ke kiri berarti tanda negatif, dikurang min 10. Adik-adik, bisa kita apa? Kita coret ya. 0,1 kita bagikan, hasilnya 1. Sehingga diperoleh F sama dengan 10 ditambah 10. Itu 20 Newton. Jadi gaya kontak itu yang terjadi sebesar 20 Newton. Gimana adik-adik, bisa dipahami ya? Jadi kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya.